Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salami rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali dalam program Belajar Membaca Al-Qur'an Metode Salami. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita sampai pada pembahasan yaitu mad arid lis-sukun. Secara bahasa, mad artinya memanjangkan bacaan, arid artinya menampakkan, lis-sukun artinya karena sukun. Secara istilah, mad arid lis-sukun adalah bacaan panjang yang terjadi ketika terdapat mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukun dalam keadaan waqaf. Sekali lagi, bacaan panjang yang terdapat pada mad tabi'i ketika bertemu dengan huruf yang disukun karena waqaf. Jadi singkatnya, mad arid disukun adalah mad tabi'i yang bertemu huruf yang disukun karena waqaf. Dalam keadaan seperti ini, mad arid disukun bisa dibaca dengan beberapa pilihan. Yang pertama, cukup 1 alif atau 2 harokat, bisa juga 2 alif atau 4 harokat, bisa juga 3 alif atau 6 harokat. Namun yang lebih utama adalah dibaca panjang selama 3 alif atau 6 harokat. Langsung saja perhatikan contoh-contoh berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Perhatikan pada lafaz yang terakhir, fil. Di situ terdapat mad tabi'i yaitu kasroh pada huruf fa bertemu dengan huruf ya sukun. Mad tabi'i di sini bertemu dengan huruf lam yang disukun karena waqaf. Kemudian contoh yang berikutnya. Wa saya'lamul kuffaru liman uqbaddar. Perhatikan pada lafaz dar. Terdapat mad tabi'i dalam hal ini adalah fathah bertemu dengan alif. Selanjutnya mad tabi'i bertemu dengan huruf ro kasrah yang disukun karena dalam keadaan waqaf. Perhatikan pula contoh yang berikut ini. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, ta'lamun. Terdapat mad tabi'i yaitu dhammah pada huruf mim bertemu dengan wawu sukun, lalu mad tabi'inya bertemu dengan huruf nun yang disukun karena waqaf. Sahabat Salami rahimakumullah, perlu diingat kembali bahwa mad tabi'i atau mad asli dibaca hanya dengan lama atau panjang 1 alif atau 2 harokat saja. Hanya saja dalam keadaan seperti ini, yaitu keadaan bertemu dengan huruf yang disukun karena waqaf, maka kita boleh menambahkan panjangnya tadi bisa selama 2 alif atau 4 harokat, atau bahkan yang lebih utama selama 3 alif atau 6 harokat. Nah, yang perlu kita perhatikan ketika kita membaca mad arid lis-sukun adalah tentang konsistensinya. Artinya, apabila kita membaca Al-Quran, kemudian kita mendapati mad arid lis-sukun, biasanya kebanyakan di akhir ayat, maka kita harus konsisten. Apabila kita menggunakan panjang yang 3 alif atau 6 harokat, maka sebaiknya kita selalu menggunakan yang panjang demikian. Jadi tidak boleh ketika kita membaca dalam satu majlis kemudian kita berubah-ubah. Kadang-kadang mad arid lis-sukunnya kita baca panjang 2 alif atau 4 harokat, namun kadang-kadang kita berubah pindah ke yang 3 alif atau 6 harokat. Maka ini yang dikatakan tidak konsisten. Perhatikan contoh berikut ini. Qala rabbinsurni 'alal qaumil mufsidin.
Jadi kita mestinya konsisten. Kalau dari awal kita membaca dengan durasi 3 alif atau 6 harokat, maka pada bacaan-bacaan selanjutnya adalah kita baca juga dengan durasi 3 alif atau 6 harokat. Tidak boleh kita berubah-ubah. Kita boleh saja membaca dengan kurang dari 3 alif atau 6 harokat. Misalkan kita membaca dalam keadaan hadir, misalkan kita membaca agak cepat, maka dalam keadaan seperti itu boleh kita menggunakan yang kurang dari 3 alif atau 6 harokat. Yang penting adalah konsistensinya. Misalkan, perhatikan contoh berikut ini. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Yastakhirun. Saya baca hanya dengan 2 alif atau 4 harokat saja. Sahabat salami rahimakumullah, kesimpulannya mad arid lisukun adalah mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang disukun karena waqaf. Kadang-kadang kita waqaf di tengah ayat, tetapi kebanyakan kita waqaf di akhir ayat. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah konsistensi ketika kita mempraktekkan mad arid lisukun. Apabila kita menggunakan yang panjang 1 alif atau 2 harokat, maka sebaiknya kita selalu menggunakan itu. Apabila kita menggunakan yang 3 alif atau 6 harokat, ini yang lebih utama, maka sebaiknya kita menggunakan yang panjang tersebut. Jadi konsistensi itu menyesuaikan tempo bacaan kita. Kalau bacaan kita agak cepat, berarti kita ambil yang 1 alif atau 2 harokat saja. Demikian pembahasan kita tentang mad arid lisukun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.